Bam! Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, ada bekas tangan berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasang mata yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke Xiao Yan di kejauhan, yang bibirnya terangkat membentuk senyuman. Rasa dingin melonjak dalam hati mereka. Klan kuno sangat mengkhawatirkan harga diri mereka, namun Xiao Yan dengan kejam menampar Yao Tian di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini merupakan penghinaan yang lebih besar dari sekadar membunuhnya. Kamu berani menyerangku? Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Dia menatap avatar spiritual di depannya dengan mata yang gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk benda besar mirip kura-kura di tengah suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini ditutupi duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Tidak disangka api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tanganmu. Wajah avatar spiritual Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat kura-kura api raksasa terbentuk di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api yang sangat besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi duri api, tanpa basa-basi diayunkan ke arah kepala Xiao Yan. Suara deru angin segera mulai bersiul. Trik kecil. Avatar spiritual Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat serangan itu. Tubuhnya bergoyang dan naga api berukuran 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh penyu menjadi redup. Kura-kura itu segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Gu! Wajah Yao Tian memucat setelah roh api dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Api bumi spiritual penyu hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiao Yan bisa bertarung melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Yao Tian. Mengalahkan pihak lain adalah hal yang sangat mudah. Bajingan! Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Saat Yao Wangui pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian mengalami cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia meraung marah. Dengan suara, "Swoosh," tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangan besarnya terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Xiao Yan tidak berniat untuk berbenturan langsung dengan Yao Wangui. Tubuh rohaninya pecah. Itu dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya gagal. Matanya tajam saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Niat membunuh muncul dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah pukulan dilempar pada saat yang bersamaan. Hantu tua, kamu benar-benar omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah yang terbesar di sini? Zian yang berada di samping Xiao Yan terlihat sedikit tertunduk setelah melihat Yao Wangui menyerang lagi. Dia maju selangkah dan memblokir Xiao Yan. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas besar yang terang meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Ini sangat bertabrakan dengan Yao Wangui. Boom! Bentrokan antara dua dousheng bintang 4 elit sangat mengerikan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Ria kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kakinya terhuyung selusin langkah ke belakang di langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Zian saat dia berbicara dengan ekspresi suram, naga void kuno. Zian mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama dengannya.
Tubuh naga kuno sangat kuat seiring dengan konstitusi naga poenisnya yang kuat. Meski levelnya sama dengan Yao Wangwi, bukan berarti mustahil bagi Xian untuk menghabisinya. Orang tua yang berlebihan. Xian secara acak menepuk tangannya dan tertawa dingin. Anda? Yao Wangwi menjadi sangat marah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam prosesnya. Dia hendak berteriak dengan marah ketika Yao Ling, yang dari tadi diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangwi, ini hanyalah pertikaian temperamental antara kaum muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu sendiri dengan melakukan intervensi. Sun Er juga sedikit tersenyum saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, saya pikir semua orang harus mengambil langkah mundur. Tujuan Anda kemungkinan besar bukan datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi tanpa alasan? Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini? Yao Wangwi dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara mewakili Xiao Yan. Yao Wangwi, nona muda klanku hanya menyatakan fakta. Kamu tidak boleh mencoba menjadi terlalu menyebalkan. Pria tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah. Hah? Yao Wangwi hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami mengenal Gu Nanhai yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiao Yan dengan Xian, ketiga tim mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin dengan marah. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yaoku melakukan sesuatu dengan tidak menonjolkan diri, keadaanmu tidak akan baik jika kamu mencoba melempati kepala kami. Xiao Yan tersenyum namun tetap tidak berkomitmen. Yao Wangwi, sungguh sebuah tragedi bahwa orang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tetapi saya akan mengukir nama orang tua saya di tablet klan. Mata Yao Lao menatap tajam ke arah Yao Wangwi saat dia berkata perlahan. Tablet klan tidak akan meninggalkan nama apapun yang biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini secepat mungkin. Yao Wangwi hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiao Yan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangwi ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Xian di sampingnya berkedip setelah merasakan hasrat membunuh di hati Xiao Yan. Kedua matanya menatap Yao Wangwi. Jika Yao Wangwi berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Anda! Wajah Yao Wangwi berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiao Yan memanggilnya tua. Dia baru saja akan mengutuk dengan marah sebelum dia mundur karena tatapan tajam Xian. Tanpa disadari, kelompok mereka telah dirugikan hari ini. Dia mungkin bisa menahan Xian tetapi dengan kekuatan Xiao Yan yang menakutkan, sepertinya tidak akan terlalu menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangwi hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Matanya menyeramkan saat menyapu Xiao Yan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling menjauh. Semua orang menghela napas dengan lembut setelah menyaksikan Yao Wangwi mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao akan menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan menjadi rileks saat Yao Wangwi dan dua anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan ingin mengucapkan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan senang pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiao Yan di bawah sayapnya dan mencegahnya agar tidak disakiti. Pada saat ini, posisi ini telah berubah secara diam-diam. Hatinya merasakan perasaan yang rumit saat memikirkan hal ini.
Guru, aku akan menemanimu ke klan Yao setelah kita menundukkan api teratai iblis yang memurnikan. Xiao Yan melihat ke arah Yao Lao yang menghela nafas dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Iya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan senang. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangwei mundur setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditunjukkan kelompok Xiao Yan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga kuno berkuasa, mereka tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah semua berakhir, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang rusak yang jauh. Cahaya putih krem terus memancar tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lahar berwarna krem. Beberapa gelembung kadang-kadang keluar darinya saat gelembung tersebut keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang rusak itu juga meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Samar-samar terdengar suara aneh yang keluar dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur itu membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem terbentuk samar-samar di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu di area ini meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Sudah waktunya untuk bergerak." Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara derasnya angin. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas yang luar biasa melonjak di dalam pupil hitamnya. Api teratai iblis, aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Xiao Yan gege. Kamu harus meminta siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Sheng untuk pergi. Angka tidak penting dalam upaya menaklukkan api teratai iblis yang memurnikan. Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Iya. Xiao Yan mengangguk. Meskipun individu-individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berlumuran keringat di luar bidang ini. Beberapa dari mereka bahkan harus mengeluarkan douki untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan ceroboh menyerbu ke dalam ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak disayangkan karena mereka tidak memasuki dunia nyata dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiao Yan, kita masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiao Yan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak dekat. Setelah itu, dia pindah bersama penatua Huo Yao yang memimpin kelompok tersebut. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas menuju kelompok cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiao Yan gege, dikabarkan bahwa api teratai iblis yang memurnikan menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwanya pun akan terbakar habis. Oleh karena itu, apapun yang Anda lihat setelah memasuki ruangan tersebut, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan suka atau duka. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Kalau tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis itu terlalu misterius.
Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak mengetahui banyak detail tentangnya. Tak disangka, api teratai pemurnian iblis ini mampu menggunakan emosi manusia sebagai benihnya. Metode misterius seperti itu memang pantas mendapatkan reputasi api iblisnya. Dipahami. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiao Yan perlahan menghela napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerbu ke dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiao Yan tiba-tiba menjadi kering saat dia masuk ke dalam kumpulan cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas yang instan. Setelah matanya terpesona sejenak oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang mengerikan. Kesan pertama yang diberikan ruang transformasi pada Xiao Yan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat yang ditutupi oleh api berwarna putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api berwarna putih krem. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar dari dirinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini dunia di mana api teratai iblis disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia satu-satunya yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya melayang di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai pemurnian iblis, tapi kita tetap tidak boleh meremehkannya. Apalagi seluruh ruangan ini penuh dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari kakinya menekan ruang kosong. Saat itulah tubuhnya melesat ke depan. Daerah ini membuatnya agak tidak nyaman, tapi pertama-tama, dia harus menemukan yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas melewati lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruangan menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meski memiliki perlindungan api surgawi miliknya. Bahkan udara di alam ini pun mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh daratan. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Lautan api masih belum ada habisnya bahkan setelah 10 menit perjalanan ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area lain ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun saat aku masuk, Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikiran dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak ketika dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka menunjukkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka memandangnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tidak disangka mereka benar-benar muncul di tempat ini. Terlebih lagi, dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Mengapa kalian semua ada di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam sambil menatap mereka bertiga. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang saat dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Aula Jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kabut hitam berputar sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seperti tersambar petir saat dia melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah. Xiao Zhan."
Orang yang ditarik keluar oleh kepala aula jiwa secara mengejutkan adalah Xiao Shan. Namun, Xiao Shan hanyalah tubuh spiritual. Yan Er. Tubuh Xiao Shan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk menentang aula jiwa kita. Kehancuran klanmu. Senyuman acuh tak acuh muncul di wajah kepala aula jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Shan saat dia berkata dengan suara lemah, karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup. Berhenti. Mata Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa tertawa terbahak-bahak saat mendengar auman Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Shan hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan merasa bosan saat dia melihat titik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari lubuk hatinya. Senyuman aneh muncul di wajah kepala aula jiwa setelah merasakan niat membunuh yang liar di hati Xiao Yan. Engah! Kedua mata Xiao Yan berubah menjadi merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng saat dia menatap tajam ke arah kepala aula jiwa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, tubuhnya langsung terdiam saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Nyala api yang mengerikan mulai berkobar dengan liar di dalam tubuhnya. Sihir. Api iblis. Rasa sakit hebat yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semua yang ada di sini hanyalah ilusi untuk menggugah emosi. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan seluruh situasi. Api iblis mungkin sangat kuat, tapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakarku. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat api surgawi barunya, yang terbentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api berwarna putih krem itu bertahan sesaat sebelum mulai dipaksa mundur 1 inci demi 1 karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia dipenuhi keringat. Beruntung ketahanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Sungguh layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya ketika api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api menyala, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api berwarna putih krem menghilang. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api berwarna putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao yang dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia memahami bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru. Setelah menyapukan pandangannya ke sekeliling, Xiao Yan menghentikan pandangannya pada sosok tua tak jauh di depannya. Sosok itu adalah Yao Lao, namun wajah Yao Lao dipenuhi rasa sakit. Bibit api berwarna putih krem bahkan muncul di tubuhnya. Jelas sekali, ini adalah awal dari pembakaran api iblis. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami memahami betapa sulitnya mengusir api iblis yang membakar dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan menderita luka serius akibat api iblis tadi. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Do Wusheng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak sementara hatinya merasa terkejut.
Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yao Lao. Teriakan pelan juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiao Yan telah mencampurkan fluktuasi spiritual dalam seruan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini disalurkan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Ajaib. Yao Lao, yang telah membuka matanya, memandang Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, jadi api teratai iblis yang memurnikan itu menakutkan. Tak disangka ia sengaja menciptakan ilusi untuk menggugah emosi hingga menarik api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiao Yan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, kabut di tempat ini agak aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu. Di mana leluhur Huoyun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis itu terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya yang fatal. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Saya mencarinya sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di area ini. Sun Er dan yang lainnya juga telah menghilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Kemungkinan besar mereka bersama Sun Er, Zian, dan yang lainnya. Kelompok itu sangat kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Iya. Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat aneh ini. Satu-satunya hal yang membuatnya beruntung adalah dia tidak membawa kelompok besar. Kalau tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya menatap ke arah orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak berdasarkan kebaikan dan menyelamatkan mereka semua. Sebagian besar orang di sini mengincar api teratai iblis yang memurnikan. Mereka bisa dikatakan sebagai pesaingnya. Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di area ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasakan tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut aneh berwarna putih krem. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Xiao Yan gege. Suara gembira terdengar dari jarak dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah platform besar melayang di udara tak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Saat ini, kelompok Sun Er sedang berkumpul di peron. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao yang keluar dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Zian, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba muncul di matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Itu bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kelompok Sun Er dengan cepat bergegas maju. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak disangka bahwa api teratai iblis yang memurnikan sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk? Xiao Yan terkejut. Itu adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah skill pamungkas yang unik dari Purifying Demonic Lotus Shin. Dikabarkan bahwa Shin Purifying Demonic Lotus pernah mengeluarkan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut menghilang barulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun itu hanyalah mimpi. Gunanhai tersenyum tipis sebelum menghela nafas. Dikabarkan bahwa api teratai iblis yang memurnikan tidak dapat menggunakan keterampilan ini 1000 tahun yang lalu. Tak disangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Memurnikan orang suci teratai iblis, Xiao Yan mengingat gugus cahaya itu setelah mendengar nama ini.
Gugus cahaya seharusnya diciptakan oleh Santo Teratai Pemurnian Iblis. Namun hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa gugus cahaya, yang bereaksi terhadap api teratai iblis pemurnian, menjadi sunyi setelah memasuki alam ini. Di mana sisanya? Mata Xiao Yan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Alam ini adalah dunia api teratai iblis yang memurnikan. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Di mana kita akan dikirim tergantung pada niatnya, Sun Er menjelaskan. Ini sengaja memungkinkan kami untuk bersatu. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika aku dengan paksa mencoba keluar dari area ini, bahkan aku akan mendapat serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat keras. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan nenek moyang, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melewati pintu besar, secara alami kita akan dapat melihat api teratai iblis yang memurnikan. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar tersebut. Kita harus mengatasinya jika kita ingin sampai di api teratai iblis yang memurnikan. Tempat ini telah didirikan oleh api teratai iblis. Sepertinya tidak akan mudah untuk menyerangnya secara paksa. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkomentar. Ini adalah wilayah api teratai iblis yang memurnikan. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum dapat menemukan tubuh aslinya. Gu Nanhai tertawa kecil. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang mengerikan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati! Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak diperlukan. Saat ini, semua orang sudah berhati-hati. Mata mereka dengan lelah melihat banyak distorsi di ruang sekitar mereka. Alam api iblis itu terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati mungkin. Bum-bum. Ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul. Gelombang demi gelombang api berwarna putih krem menyapu dari celah-celah itu. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem di sekeliling tubuh mereka muncul dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi sosok manusia api ini. Sosok manusia ini diselimuti api. Semuanya memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia balas menatap ke arah banyak sosok manusia api. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki tubuh asli dan aura mereka cukup kuat. Hati-hati, mereka semua adalah Buddha api, ahli yang telah disempurnakan oleh api teratai iblis yang memurnikan. Itu adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaum. Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serentak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengejutkan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melancarkan serangan sementara Xiao Yan melakukannya. Setiap orang yang hadir adalah seorang elit Dou Sheng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Sosok-sosok api itu tidak berubah menjadi apa-apa dalam satu waktu, namun terlepas dari betapa ganasnya serangan kelompok Xiao Yan, masih ada banyak sekali Buddha api yang keluar dari celah-celah itu. Pembunuhan ini tidak ada habisnya. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa masuk ke dalam. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, ayo pergi. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Buddha api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menerobos kerumunan manusia yang berapi-api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menghantam pintu besar itu. Boom!
Pintu besar itu tiba-tiba retak karena serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak api yang tak ada habisnya berhenti pada saat pintu besar itu rusak. Mereka tetap melayang di langit dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Menurut nenek moyang klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Kelompok Yaolong segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah budak api yang tak ada habisnya di belakangnya dan kemudian melihat ke area di balik pintu besar. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Ayo berangkat." Gu Nanhai juga mencondongkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin untuk melewati pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tetap di sini berarti menghadapi pasukan budak api yang tak ada habisnya. Tampaknya hanya mungkin untuk keluar dari situasi ini dengan terus melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius.